Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1 akan memaparkan tentang kurva IS yang diberikan kepada kelompok kami untuk dipresentasikan. Pasar barang atau yang diistilahkan dengan sektorial, di mana barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pasar barang mempertemukan antara penawaran dan permintaan barang dan jasa. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan barang dan jasa dalam negeri. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa dalam ekonomi konvensional, keseimbangan umum dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang berada di dalam keseimbangan. Nah, dan di dalam keseimbangan umum ini, besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga yang terjadi akan mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga yang seimbang, baik di pasar barang maupun di pasar uangnya. Dari perpotongan Keynesian menggambarkan dua perbedaan pengeluaran, yaitu pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Kemudian pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Kebijakan fiskal dan pengganda. 1. Belanja pemerintah. Belanja pemerintah adalah salah satu komponen pengeluaran. Maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakannya yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Yang kedua, pajak. Penurunan pajak sebesar secara langsung akan menaikkan disposable income Y dikurang T sebesar. Dengan demikian, menaikkan konsumsi sebesar MPCX pada setiap tingkat pendapatan Y, pengeluaran yang direncanakan sekarang akan lebih tinggi. Presentasi tentang kebijakan fiskal dan dalam mendasar kurva IS. Kurva IS menunjukkan bahwa untuk tingkat suku bunga berapapun, tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Sebagaimana telah dipelajari dari perpotongan Keynesian, tingkat pendapatan juga tergantung pada belanja pemerintah, G, dan pajak atau T. Kurva IS digambarkan untuk kebijakan fiskal tertentu, yaitu ketika membangun kurva IS, kita mempertahankan G dan T tetap. Ketika kebijakan fiskal berubah, maka kurva IS pun akan menggeser. Interpretasi dana pinjaman dari kurva IS. Dalam pasar barang dan jasa menyatakan kesamaan atau equivalence antara penawaran serta permintaan terhadap barang dan jasa, serta penawaran dan permintaan terhadap pinjaman atau loanable funds. Kesamaan ini memberikan cara lain untuk menginterpretasikan kurva IS. Dana pinjaman kurva IS. Di dalam pasar barang dan jasa menyatakan kesamaan atau equivalence antara penawaran serta permintaan terhadap barang dan jasa, serta penawaran dan permintaan terhadap dana pinjaman atau loanable funds. Kesamaan ini memberikan cara lain untuk menginterpretasikan kurva IS. Kurva IS menunjukkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar, dana pinjaman pada tingkat pendapatan berapapun. Ketika pendapatan naik dari Y1 ke Y2 tabungan nation, kurva IS tidak menentukan pendapatan Y atau tingkat bunga R, hanya menjelaskan hubungan antara Y dan R yang muncul dalam pasar barang dan jasa atau sama dengan pasar dana pinjaman. Pasar barang dan pasar uang. Ada dua keterkaitan antara pasar barang dan pasar uang, yaitu 1. Pendapatan dan permintaan uang. Permintaan uang tergantung pada pendapatan. Pada saat output atau pendapatan, agregat atau Y meningkat, maka jumlah transaksi yang memerlukan penggunaan uang meningkat pula. Pendapatan yang ditentukan di pasar barang memiliki pengaruh besar atas permintaan uang di pasar uang. 2. Belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Belanja investasi yang direncanakan atau L bergantung pada tingkat bunga atau R. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah tingkat belanja investasi yang direncanakan.